Betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota. Bukan buat rakyat, ini proyek oligarki. IKN itu sangat penting, ya. Itu harga diri sebuah bangsa. IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. IKN ini harus kelas dunia. IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan ke di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji, pilihannya Palangkaraya kan, karena situasi belum memungkinkan nggak jadi. Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh, IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi. Wah sekarang jadi rugi besar karena paham ya. Ini menjawab IKN ini keinginan Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada. Kalau IKN ini pindah, sebenarnya membantu Jakarta. Apa problem Jakarta hari ini? Kemacetan, polusi, betul, ketimpangan dan lain sebagainya. Poinnya bukan kita meninggalkan masalah dengan katanya pindah ke IKN sama dengan meninggal masalah kok ditinggal bukan diselesaikan gitu kan. Apapun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi. IKN ini harus kelas dunia. Ciri kelas dunia artinya harus terbaik dalam semua hal. Kita bagi 3, terbaik sebagai green city. Ya, definisi green itu bukan hanya pohonnya banyak ya. Green itu juga dalam sistem teknologinya. 2 yang kita jaga adalah smart digitalnya. Oke. Maka di sana ya, kantor-kantor itu nanti layoutnya nggak kayak kantor-kantor, lebih kayak Google-Googlean, bisa flexible space gitu ya. Jadi anak-anak PNS-nya, orang swastanya juga begitu. Wifi kerja, karena kita berubah ke kelas dunia. Nah yang ketiganya setelah green, smart ya, tentunya yang kita cari juga adalah faktor dari sisi inovasi arsitekturnya. Jadi arsitektur di sana harus yang terbaik, terkeren, nggak boleh kalah sama Dubai, nggak boleh kalah dengan negara-negara yang sekarang rata-rata di Timur Tengah. Itulah janji IKN kepada bangsa ini, menjadikan IKN sebagai kota terbaik dunia, ya, menyelesaikan janji sejarah yang dulu dijanjikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Pak Harto, tidak selesai, dituntaskan di zaman Pak Jokowi. Mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menjadi perdebatan publik hingga saat ini. Terutama ketika adanya kekhawatiran pemimpin yang terpilih berikutnya di 2024 tidak melanjutkan proyek yang digagas Presiden Joko Widodo ini. Sebenarnya, seperti apa sih gambaran Ibu Kota Nusantara itu? Menjawab keresahan ini, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditunjuk menjadi kurator IKN menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara sangat penting, sebab ibu kota merupakan harga diri bangsa. Proyek IKN ini sejatinya bukan ide Presiden Joko Widodo semata, tetapi sudah ada sejak zaman kolonial namun gagal. Proyek pemindahan ibu kota sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya Pak Harto, ada SK-nya di Jonggol, dan takdirnya terrealisasi di kepemimpinan Presiden Jokowi. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menegaskan bahwa membangun IKN bukan berarti serta-merta menelantarkan permasalahan Jakarta. Menurutnya, berbagai persoalan Jakarta justru berkurang dengan pindahnya status ibu kota dan hal itu merupakan solusi terbaik
sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta sendiri. Meski dengan memindahkan IKN memang tidak menyelesaikan masalah 100%, IKN akan dibangun dengan kelas dunia. Ciri-cirinya harus terbaik dalam semua hal. Pembangunan IKN ciri terbaiknya dibagi menjadi 3, yaitu Green City, Smart City, dan inovasi arsitektur. Green City adalah ada banyak pepohonan, gedung-gedung dibangun dengan ramah lingkungan atau green building, serta memakai kendaraan listrik. Lalu untuk Smart City berupa Smart Digital. Nantinya gedung-gedung kantor tidak seperti gedung kantor pada umumnya. Selanjutnya yaitu inovasi arsitektur. Menurut Kang Emil, arsitektur bangunan di IKN tidak boleh kalah dengan kota-kota lainnya, misalnya Dubai. Sejumlah pembangunan infrastruktur IKN saat ini pun terus berprogres. Tidak seperti yang dikhawatirkan, pembangunan IKN tidak akan menghabiskan hutan Kalimantan Timur atau Kaltim. Pemerintah justru akan membuat hutan dalam arti sebenarnya di IKN. Bagaimanapun, ibu kota negara sangat penting untuk harga diri sebuah bangsa. Untuk itulah, pemerintah ingin IKN Nusantara dibangun dengan sebaik-baiknya. Indonesia dipastikan akan melaksanakan upacara kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang dimulai sejak 2020 lalu terus berjalan sesuai dengan target dan roadmap pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan Istana Negara di IKN sudah terrealisasi 74%. Sementara kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94%. Di sisi lain, burung Garuda raksasa tampak sudah berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Untuk sekedar diketahui, bilah-bilah yang menyelubungi istana presiden tersebut sebagian besar telah terpasang membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan menjulang setinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk yang meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Dengan demikian jumlah total ada 4.650 bilah, dan jika tidak ada kendala, seluruh bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024. Sementara itu pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan. Proses pembangunan pun berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan. Progres pembangunan yang sudah mencapai 100% diantaranya adalah Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini nantinya bisa menjadi sumber daya listrik kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia. Kementerian PUPR sendiri juga tengah mengebut sejumlah proyek guna menyambut kedatangan aparatur sipil negara atau ASN di IKN. Salah satunya adalah pembangunan tower rumah susun ASN, TNI, dan rumah tapak menteri yang ditargetkan bulan Juli 2024 bisa 100%. Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai 68,6 triliun rupiah, seperti kawasan perkotaan, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi. IKN adalah perubahan baru yang inovatif, yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung pada 2045. Untuk itulah pembangunan IKN dilakukan dalam 5 tahap. Pertama, tahun 2022 sampai 2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260.000 orang. Kedua, pada tahun 2025 sampai 2029, pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, pemukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta. Ketiga, pada tahun 2030 sampai 2034, pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas. Keempat, tahun 2034 sampai 2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan kelima, tahun 2040 sampai 2045,
Pengokohan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua dengan jumlah penduduk akan mencapai hampir 2 juta orang.